there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas tentang stage of menopause. Nah, di sini ada yang pertama itu premenopause. Apa itu premenopause? Premenopause adalah fase sebelum menopause yang mencakup periode ketika wanita itu mulai mengalami perubahan hormonal. Premenopause ini mencakup semua tahun sebelum seseorang itu mengalami menopause, di mana ovarium itu masih memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada perimenopause. Nah, perimenopause itu merupakan periode sebelum menopause. Wanita mungkin mengalami ketidakaturan siklus menstruasi dan gejala seperti perubahan suasana hati dan gangguan tidur. Yang ketiga ada menopause. Menopause sendiri adalah fase dalam kehidupan wanita yang ditandai dengan penghentian menstruasi dan berkurangnya produksi hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium. Dapat dikatakan menopause ketika tidak menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, umumnya 45 dan 55 tahun, rata-rata 51 tahun. Nah, yang terakhir ada postmenopause. Postmenopause itu apa sih? Postmenopause itu fase dalam kehidupan wanita yang terjadi setelah menopause. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh ovarium berada pada tingkat yang sangat rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang estrogen hormon level. Nah, estrogen hormon level itu pada usia 20-30, level estrogen berada pada titik yang lebih tinggi, mendukung kesehatan reproduksi dan berbagai fungsi tubuh lainnya. Nah, pada 35-50 itu level estrogen mulai berfluktuasi dan secara bertahap menurun, dengan beberapa wanita mengalami gejala yang terkait dengan perubahan hormonal. Kemudian pada umur 60, menopause biasanya terjadi, di mana level estrogen itu turun secara signifikan yang dapat menyebabkan berbagai gejala seperti perubahan suasana hati dan penurunan kepadatan tulang. Dan pada level 70-80 itu, level estrogen tetap rendah dan wanita mungkin terus mengalami efek dari defisiensi estrogen. Saya akan menjelaskan tentang testosteron level with age. Nah, pada 20 age ini, kadar testosteron itu berada pada puncaknya, memberikan energi dan dorongan seksual yang tinggi. Kemudian pada 30 age ini, kadar testosteron itu mulai menunjukkan penurunan yang ringan. Pada 40 age ini, penurunan kadar testosteron menjadi lebih signifikan yang dapat atau menyebabkan perubahan fisik dan emosional. Pada 50 age ini, kadar testosteron itu terus menurun. Dan pada 60-70 age ini, penurunan ini dapat menyebabkan gejala seperti kelelahan, penurunan massa otot, dan penurunan libido. Yang terakhir, pada 80 age ini, kadar testosteron itu mencapai tingkat yang paling rendah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.